لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Nanti kalau mau berdiri siapa juga Bu ya, Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati Bapak Direktur PT 3M Bapak Ustaz Diki, yang kami hormati Bapak Direktur Butik Umroh, dan yang kami hormati Bapak Dokter, dan yang paling kami sayangi, yang kami hormati Bapak Ibu tamu Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan berangkat pada tanggal 3 Bang Diki ya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kita, segala perjalanan kita. Dari kita berangkat sampai kita balik lagi ke tanah air kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam telah kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang dicintainya. Kata cinta ini Bu Bapak, kalau kita cinta itu kita sering menyebut Pak ya. Kalau kita cinta sama ibu, apa bahasanya? Wahai kasihku lah gitu kan. Kalau kita cinta kepada Nabi kita, yakninya dengan selalu menyebut nama Nabi kita, dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang insya Allah Bapak Ibu akan mendatangi, akan menziarahi makam Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mengunjungi kuburanku, sama seperti dia mengunjungiku ketika aku masih hidup. Nah, semoga kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil. Bapak Ibu, alangkah baiknya kita boleh kami memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Tadi ada jemaah kita, lebih baik kita kenalan dulu ya. Bahkan orang kalau tak kenal, tak sayang gitu. Izinkan kami, nama saya David Ricardo, agak lain ya namanya, agak Inggris gitu ya. Namanya David Ricardo, Bapak Ibu boleh panggil David atau Ricardo juga boleh. Gimana enaknya aja, nanti kita Ustaz juga boleh. Kami asli orang Kampar, orang Mocu. Ada orang Kampar sini Bu? Orang Mocu? Anggaplah kita sama-sama masih di Riau, kita orang Riau. Kami tinggal di Pekanbaru, di Arengka, tapi asli Kampar. Di Pekanbaru masih dari tahun 2019. Alhamdulillah kami mahasiswa Universitas Jami'ul Quran atau Jami'ul Quran di Sudan. Dan insyaallah kami diamanahi untuk hari ini membimbing atau manasik untuk Bapak Ibu semua jemaah kita. Kira-kira itu perkenalan kami. Kita lanjut ke manasik umroh. Umroh ini Bapak Ibu amalan atau ibadah yang kalau kita mikirnya ini umroh ini butuh tenaga, butuh uang gitu ya. Sebenarnya umroh ini ibadahnya mudah ini Bapak Ibu. Apa yang mudahnya itu tadi? Yang pertama kita niat, atau mikot lah. Kita dan itu dalam keadaan bermikot. Yang kedua kita tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahlul. Tidak sama seperti ibadah lain, sholat misalnya kita ngapal doa al-fatihah, atau kita berpuasa kita niat kita menahan gitu. Sebetulnya umroh ini mudah gitu. Mudah Pak. Berarti mudah ya maksudnya ya. 5 doang berarti rukunnya ya. Nanti kita jelasin. Yang pertama itu kita nanti dalam keadaan bermikot ya. Nah jadi sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kita David mau ngajak Bapak Ibu nih semua kita
kita anggap aja hari ini kita sudah berada di Madinah. Dari bawa ibu semua ke Madinah sekarang ini. Pikirannya aja, bukan orangnya. Nah, kita berpikir kita sekarang ini sudah berada di Madinah. Nah, jadi kita udah di Madinah. Hari ini kita akan melaksanakan umroh hari terakhir kita Madinah, yang mana perjalanan kita itu siang banget ya. Nah, biasanya itu dari jam 10 pagi kita menuju ke Zulhulaifah atau Bir Ali tempat ambil niat. Jadi Bapak Ibu, pada pagi harinya itu udah bisa siap-siap dulu packing. Bagi yang sholat di masjidnya subuh, buru-buru lah nanti ke hotel untuk persiapan umroh. Terkhusus nih buat bapak-bapak dulu. Tapi sebelum kita bersiap itu Bapak Ibu, alangkah baiknya kita nanti jangan lupa dulu sarapan. Karena ibadah umroh ini Bapak Ibu, ibadah yang sangat membutuhkan tenaga kita. Kalau kata pendiki tadi, kita yang paling utama itu kesehatan. Kalau kita udah tidak sehat Bapak Ibu, semuanya itu udah terlantar, tidak terjalankan. Sayang loh Bapak Ibu, kita udah jauh-jauh ke tanah suci karena kita tidak menjaga kesehatan kita tidak dapat melanjutkan ibadah umrah kita. Lanjut. Jadi ketika kita sudah memulai persiapan di pagi hari ini, terus ini buat bapak-bapak dulu. Kan bapak-bapak nantinya ganti pakaian itu. Jadi ketika udah mikot itu udah menggunakan pakaian ihram. Sudah menggunakan pakaian ihram. Jadi kalau untuk ibu-ibu, jadi pakaiannya itu bebas bapak ibu ya. Mau baju putih, jilbab merah atau celana hitam gitu, roknya hitam boleh. Yang terusnya itu bapak-bapak menggunakan pakaian ihram. Kalau untuk ibu-ibu yang jelas pakaian itu menutup aurat. Jangan pula nanti pakai apa namanya kita itu legging gitu ya. Jangan dulu. Kita berpakaian yang rapi, yang muslimah. Jadi tidak ada ketentuan buat ibu-ibu menggunakan pakaian yang apa. Yang ditentukan itu hanya buat bapak-bapak. Ini rukun yang kita akan jelaskan. Yang pertama niat, yang kedua berihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Yang selanjutnya wajib umroh. Ini kalau yang rukun tadi Bapak Ibu, kalau rukun ini kalau tidak kita laksanakan, itu maka umroh kita tidak sah. Berbeda dengan wajib haji. Kalau wajib haji ini, kalau kita melanggar, umroh kita tetap sah, tapi ada kena dam. Dan ini sunnah umroh, nanti bakal kita bahas juga. Sebelum kita lanjut, gimana kalau kita praktek dulu untuk masangkan ini Bapak Diki ya, untuk bapak-bapak. Ada yang mau bapak-bapak maju atau langsung kami aja Pak Diki? Ini boleh. Ini nanti setelah Kak David, bapak-bapak boleh langsung juga mencoba pasang praktek kain ihramnya ya. Bapak-bapak, ini kain ihram kita ini ada 2 lembar, 2 helai. Jadi sebetulnya untuk pemasangan kain ihram ini Bapak, tidak ada ketentuannya, tidak ada harus begini harus begitu. Yang paling penting itu menggunakan pakaian ihram ini yakninya nyaman, aman. Nyaman satu, aman satu. Ya, soalnya tapi nanti bang kalau nyaman aman alhamdulillah, kalau enggak amannya pas jalan jatuh belakangnya susah juga jadinya kan. Jadi kalau yang paling penting itu aman dulu. Kalau udah aman katanya kita nyari kenyamanannya. Sama juga dengan menggunakan pakaian sarung Bapak. Tapi bedanya kain ihram ini ujungnya itu tidak dijahit, jadi terpisah, jadi panjang Bapak ya. Jadi ukuran atas sama bawah ini sama Pak. Jadi bebas saja kain yang mau Bapak ambil. Bapak, ukuran baju ihram itu sama. Jadi yang pertama kita pakai dulu yang di bagian bawah. Kalau untuk menggunakan kain ihram ini, kalau Bapak mau ngikutin yang kami pakai juga boleh. Nanti kalau ada varian tersendiri juga boleh. Konsepnya itu gimana aman dan nyamannya. Kalau kami menggunakan kain ihramnya begini Pak ya. Kita
Gabungkan ujungnya dulu. Gabungkan ujungnya dulu. Terus tarik ke samping. Terus ada dua, kami kasih pilihan, nanti tergantung bapak yang mau menggunakan yang mana. Yang pertama ini dulu. Versi pertama. Yang pertama ini kita tarik ke belakang. Jadi kita masukin ke belakang yang ini, kayak sarung. Jadi kita tarik ke belakang, baru kita lipat ke depan. Jadi gunanya narik ke belakang ini bapak itu. Nanti kalau kita melangkah tidak buka belahannya gitu. Itu kan bahaya pak ya. Nah jadi kalau kita ke belakang ini anggapan kita masak kain sarung. Tarik ke belakang. Gak apa-apa dilebihin yang pinggirnya sedikit, terus kita tarik sampai ke depan. Biar lebih kokohnya, nanti kita membuatkannya di sini tergantung nyamannya kita. Bisa kita lipat ke dalam ataupun keluar besar. Kita lipat dulu ke dalam. Jadi setelah ini udah rasanya nyaman, bapak boleh ini kayak lipat sarung pak ya, dimana kencangnya itu tergantung nyaman kita. Nah, lipat ini. Ya. Ini aja pak ya. Jadi kita nyaman. Kalau buka bersama, intinya jangan belah ini di depan pak ya. Itu bahaya kalau belah di depan. Biar lebih amannya lagi, kita menggunakan ikat pinggang. Boleh, Ustaz pakai ikat pinggang boleh. Ini kan aksesoris yang nggak boleh itu menggunakan pakaian yang berjahit. Nanti insya Allah kita bahas ketentuan larangan berikram nanti. Jadi kita umroh nanti kita insya Allah bakal bahas apa-apa saja yang bakal dilarang. Jadi kita menggunakan ikat pinggang kayak ikat pinggang biasa juga sih Pak. Tinggal pasang. Nanti ini bisa diatur Pak ya. Agak berisi kita pakai. Jadi tinggal pasang Pak, nanti pasangnya di kain ikramnya. Tergantung gimana yang boleh. Di dalam juga boleh, di luar juga boleh. Jadi kalau misalnya di dalam Bapak, kita sebelum lipatnya buka sedikit, baru kita taruh di pinggang kita. Nah, anggaplah nanti muat ya Bapak ya. Nah, jadi nggak boleh kita tarik, nanti kita masukin ini, baru kita lipat. Atau sebagian jemaah itu ada misalnya udah dilipat, baru diikat di sini. Gimana nyamannya jadi Bapak ya? Kalau misalnya yang sarung udah terikat, baru nanti yang bagian atas. Yang cara kedua, kita ambil ujungnya, kita pasang kayak sarung. Ini satu lembar ke dalam, kita masukin ke dalam belakang. Baru kita tarik, dan yang ini agak rapi sedikit, tidak pakai kayak sarung. Baru kita lipat. Tapi kalau kami pribadi, lebih amannya yang tadi, kan tergantung kenyamanan. Kalau ini agak tipis ya. Nah gitu. Takutnya bahaya ya Pak ya. Nah jadi lebih nyamannya. Ini bisa kan, kalau ini masih aman Pak. Soalnya kita ya. Intinya belahannya itu jangan sampai di depan, samping atau ke belakang. Oke. Kita pasang dulu yang pertama Pak ya. Baru kita yang kedua kita gunakan lagi masangnya. Caranya masih sama yang awal, kita satuin ujungnya sama panjang. Kalau ininya Bapak, kalau nanti ketika udah mulai mengambil nikot, ini kan udah dipasang Pak ya. Nanti yang disunahkan itu membuka bau itu ketika kita tawaf. Jadi menjelang kita sampai di Mekah atau Mekah, kita nggak tahu masuk. Jadi kita masuk ke di belakang. Ujung, jadi masukin ke belakang.
Biar aman, kita masukin ke sini. Rasanya kita buka kan. Jadi baru kita ambil ini. Atau kalau masih lebih nyamannya seperti motor, boleh kita colokan ke atas. Biar teknik sini Pak ya. Jadi kalau di mobil kedinginan masih ada selimut kita. Kira-kira udah. Ada bapak-bapak yang mau coba? Yuk kita coba, silakan. Ayo silakan bapak-bapak yang mau coba, kita praktek, kita coba di depan. Pakai yang ini boleh juga. Okay. Kalau mau sekali dua pun juga nggak masalah. Ayo Pak, silakan Pak. Pak mau coba? Ayo silakan ke depan Pak. Masih tutup. Yang perlu kita ketahui Bapak ya, nanti kan pas lipat ke dalam itu, kalau bisa yang lipatan itu kita ke kunci Pak ya, jangan sampai melembar ke depannya, kita kunci ke sampingnya. Jadi dalam keadaan apapun kita dia nggak copot. Nah ya, oke, itu juga boleh Bu ya. Yang atas, yang ini nggak apa-apa di atas dulu Pak, pasang dulu yang itu. Oke, nah ini tangan kiri dikeluarin dulu. Nah, langsung nanti tangan kanannya keluarnya di sini. Itu ketika kita melaksanakan tawaf, kita buka bahu kita. Dan kalau di luar tawaf, kita boleh menutupnya. Nanti takutnya masuk angin Pak ya. Kalau kita buka terus kan, nah di mobil itu nanti di bisnya itu dingin biasanya Pak. Nah kalau untuk sholat kita tutup. Kita fokus membuka ini ketika kita tawaf. Kalau sa'i nanti insya Allah kita ini kita tutup juga Bu. Kalau pembahasan sa'i nanti kita bahas. Oke. Kalau ini masih tutup. Ini khusus buat tawaf aja. Sa'i enggak? Ya tutup. Sa'i pun nanti tempat itu dingin Pak ya. Usahakan Pak untuk kain ihramnya ini jangan nampak pusat kita ya. Ya, pusat kita itu masih aurat Pak ya. Masih aurat. Jadi bapak-bapak pakai pinggangnya itu di atas pusat, ya. Jadi tali pinggangnya itu pas saja tutupan pusat, jangan di pinggang bawah, ya. Jadi nanti kalau yang di atas buka-buka, pusat kita masih tertutup, ya. Aurat kita soalnya dari pusat sampai ke lutut, yang bapak-bapak, ya. Ya, nanti larangannya selanjutnya ada. Kalau untuk niatnya Bapak Ibu, untuk niatnya ini bisa kita niatnya itu versinya banyak Bapak Ibu ya. Kita menggunakan satu niat aja biar serentak, dan ini niatnya insya Allah pendek. Insya Allah Bapak Ibu bakal hafal. Soalnya itu niat itu kan tergantung di hati kita. Ini pelafasannya. Labbaik Allahumma umratan. Itu niat untuk diri kita sendiri. Ini insya Allah niat yang bakal kita nanti menggunakan ketika kita mengibadah. Ayo Bu, kita sama-sama dulu serentak. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan.
Labbaik Allahumma umratan. Ini insyaallah niat kita pendek, singkat, padat. Kalau mau nambah ujungnya itu juga boleh wa ahramtu bihaj. Tapi dengan niat ini juga boleh insyaallah. Kalau menggunakan bahasa Indonesia pun juga, ya Allah aku hambamu ini niat melaksanakan umroh juga boleh. Itu niat dengan menggunakan bahasa Arab. Rukun umroh udah, ini wajib umroh. Kalau yang wajibnya itu ada dua, ihram dan mikot. Yang tawaf pada ini Bapak Ibu, maksudnya kalau yang wajib tawaf pada ini ketika kita haji. Kalau umroh itu tawaf pada itu sunnah, tergantung kita nantinya. Alangkah baiknya kita melaksanakan. Jadi di sini Bapak Ibu, kita mengartikan sunnah itu jangan kalau kita melaksanakan berpahala, tidak melaksanakan tidak apa-apa. Jangan menggunakan tidak apa-apa, tapi kita gunakan kalau tidak melaksanakan itu kita rugi. Jadi ketika kita nanti udah sampai di sana, kita maksimalkan ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, ya. Udah sampai jauh-jauh ke sana, tenaga, uang semua kita udah korbankan. Nanti sampai di sana kita malah tidur-tidur atau sibuk belanja, shopping lah gitu. Gak apa-apa, belanja boleh, selfie juga boleh, foto juga boleh. Tapi jangan sampai itu yang lebih prioritas yang kita laksanakan. Ini Ustaz bilang selfie, orangnya sini mau selfie kan? Jangan. Boleh selfie Bapak Ibu, tapi jangan kita niatkan kita umroh itu buat selfie. Ini sunnah umroh. Adapun sunnah umroh itu ada beberapa. Ini semua umroh ini Bapak Ibu yang biasa kita lakukan sebelum kita mengambil niat, yang kita mengambil mikot. Yang pertama itu memotong kuku, membersihkan bulu dan sekitar kemaluan semuanya. Banyak memotong kuku, mencukur kumis, semuanya bersih-bersih dulu. Intinya yang sunnah ini Bapak Ibu, kita melaksanakan untuk diri kita dulu, kebersihan kita yang paling utamakan. Mencukur kumis, mandi, untuk berihram, memakai wangi-wangian, itu semuanya masih sunnah. Ketika kita belum berniat, kita belum mikot, semuanya masih sunnah. Mandi, setelah mandi nanti kita sholat sunnah, sholat sunnah, sholat sunnah berwudu pertama. Setelah itu kita kalau misalnya nanti sholatnya di masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Setelah itu baru kita sholat sunnah mutlak. Jadi kita ibadahkan, maksimalkan ibadah sunnah kita. Terus yang keenam ini berlari antara Safa dan Marwah. Ini sunnah itu nanti ketika kita udah sa'i, insyaallah nanti kita jelaskan. Kita lanjut. Ini cara berpakaian ihram tadi. Insyaallah udah paham Pak ya? Ada yang mau tanyakan? Ini contoh ketika kita udah menggunakan pakaian ihram. Ketika di luar tawaf, gambarnya sebelah kanan. Yang ini. Ketika kita tawaf, gambarnya yang sebelah kiri, bahu kita dibuka sebelah kanan Pak ya. Ini khusus ketika kita tawaf. Ini yang kita umroh, yang tadi kita baca sama-sama. Ini kita bacanya nanti ketika sampai di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Jadi Bir Ali ini Bapak Ibu tempat mikot kalau kita dari Madinah. Kalau kita dari Indonesia biasanya kalau langsung umroh itu kita ambil mikotnya di dalam pesawat, itu disebut dengan Yalamlam. Jadi kalau kita dari Madinah, kita ngambil mikotnya di Bir Ali. Kita masuk perkara larangan umroh. Jadi kira-kira sebelum kita masuk ke perkara larangan umroh, kita harus memperhatikan yang tadi Bapak Ibu ya. Kalau kita udah mengambil mikot, udah sampai di Bir Ali, udah kita membaca niat sama-sama, itu sudah dijatuhkan larangan umroh. Jadi kata Pak Diki tadi, nanti kita niatnya sama-sama guna dan tujuan. Biar nanti kompak sama rata kita ambil niatnya, jangan sampai nanti kita udah ngambilnya duluan, ternyata kita masih menggunakan wangi-wangian, masih melanggar aturan gitu. Jangan sampai.
nanti kita takutnya kena dam. Nah, kira-kira jelas dulu lah ya dam ini. Dam ini kita satu pelanggaran itu ada 3 bentuk dam. Yang pertama itu sama dengan menyembelih satu hewan atau kambing. Tadi harganya lebih kurang 2 jutaan Pak Gigi ya. Yang kedua puasa 3 hari berturut-turut. Atau yang ketiga memberi makan orang fakir miskin. Nah, terus ketika kita sudah mengambil mikot, kita termasuk nih udah termasuk dari larangan umroh nih. Nah, ini adalah larangan umroh untuk bapak dan ibu-ibu. Jadi harus kita perhatikan. Yang pertama ini larangan untuk pria dan wanita.